Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Lutfi Aljidan dengan NIM 3333190088 dari kelas Ergonomi Industri. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari semester ini, mata kuliah Ergonomi Industri. Ergonomi. Kata ergonomi berasal dari dua subkata, yaitu ergon dan nomos. Ergon berarti kerja dan nomos berarti aturan. Menurut International Ergonomics Association, ergonomi adalah disiplin ilmu yang bersangkutan dengan pemahaman interaksi antara manusia dan elemen lain dari suatu sistem dan profesi yang menerapkan teori, prinsip, data, dan metode untuk merancang serta mengoptimalkan kesejahteraan manusia dan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya ada 8 aspek ergonomi, yaitu di sini ada yang pertama itu energi atau status nutrisi, yaitu pemberian nutrisi pada saat istirahat yang dapat mengembalikan kalori dan juga memulihkan tenaga yang terpakai. Lalu yang kedua ada tenaga otot, yaitu penurunan energi dan akumulasi asam laktat yang dapat mempercepat timbulnya kelelahan dan juga keluhan otot. Lalu yang ketiga ada sikap tubuh, yaitu diperlukan pengaturan mekanisme kerja baru dengan mempertimbangkan sikap kerja yang ergonomis serta penyesuaian dengan SOP. Yang keempat adalah lingkungan kerja, yaitu diperlukannya alat yang dapat mengangkat tubuh atau kotoran dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, yang kelima ada kondisi waktu, di mana dibutuhkan waktu istirahat aktif untuk melepaskan lelah dan juga mengurangi beban kerja. Lalu yang keenam ada kondisi sosial, yaitu budaya penggunaan APD pada saat bekerja masih minim, serta kondisi kultur menjadi acuan dalam perbaikan kerja. Yang ketujuh ada kondisi informasi, yaitu diperlukan papan informasi atau display yang ergonomis untuk membantu penyampaian informasi pekerjaan dan juga target kerja. Lalu yang terakhir, yang ke-8 ada interaksi manusia-mesin, yaitu merancang untuk memberikan kenyamanan kerja dan tidak menimbulkan permasalahan baru terhadap kesehatan manusia. Selanjutnya ada teknologi tepat guna. Yang pertama ada teknis, yaitu hasil kerja lebih baik karena mekanisme kerja sesuai dengan SOP yang menyebabkan beban kerja berkurang. Lalu yang kedua ada ekonomis, yaitu dari segi biaya itu tidak memerlukan investasi yang lebih mahal. Lalu yang ketiga ada ergonomis, yaitu dapat memudahkan dalam pengoperasian, serta meningkatkan kenyamanan dan juga keamanan kerja. Lalu yang keempat ada sosiokultural, yaitu mempertimbangkan sikap kerja, organisasi kerja, norma, kebiasaan kerja yang telah bertahun-tahun ada. Lalu yang kelima ada hemat energi, yaitu beban otot pekerja menurun dan keluhan fisiologis dapat menurun. Yang keenam ada ramah lingkungan, yaitu dalam prosesnya tanpa adanya senyawa kimia yang dicampurkan yang menjamin bahwa lingkungan itu ramah lingkungan. Dan yang ketujuh ada trendy, yaitu memilih rancangan dengan memperhatikan fungsi dan juga kemudahan operasi, seperti alat portable. Semua kriteria teknologi tepat guna harus melalui pendekatan SIP approach atau sistemik, holistik, interdisipliner, dan juga partisipatory sebagai upaya perbaikan atau intervensi yang akan diterapkan. Proses identifikasi masalah dilakukan oleh semua pihak secara bersama-sama, sehingga keberhasilan terhadap solusi yang dipilih dapat dirasakan oleh semua pihak. Dan apabila terjadi kendala, merupakan bagian yang dapat dipecahkan bersama-sama pula untuk perbaikan terus-menerus. Lalu selanjutnya ada SIP approach. Yang pertama itu ada sistemik, yang artinya semua faktor yang mempengaruhi dari permasalahan itu harus teridentifikasi tanpa ada yang tertinggal. Lalu holistik itu artinya masalah dapat dilihat secara menyeluruh dan komprehensif antara satu sistem dan kaitannya dengan sistem yang lainnya. Lalu yang ketiga ada interdisipliner, yaitu artinya semua bidang keilmuan itu harus turut serta memberikan sumbang saran terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Lalu ada partisipatory, itu artinya semua orang itu harus terlibat sejak awal sampai dengan berakhirnya program. Selanjutnya ada metabolisme. Metabolisme adalah sebuah proses perubahan di mana pembentukan energi dari bahan makanan yang dikonsumsi termasuk transformasi kimia dan energi dalam tubuh. Sumber energi itu sendiri berasal dari bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Bahan makanannya itu terdiri dari karbohidrat, yang terdiri dari beras, ketela, umbi-umbian, lalu ada protein, itu dari semua telur, semua daging, dan semua ikan, lalu ada lemak, yaitu hewani dan nabati, dan air yang diminum atau dimetabolisme, dan ada mineral dan vitamin. Selanjutnya ada 4 cara dalam hilangnya panas dari tubuh,
Yang pertama itu ada radiasi, pancaran gelombang via gelombang elektromagnetik dengan kuantitas 60% dari heat loss yang dipengaruhi oleh suhu permukaan tubuh dan suhu sekitar. Lalu yang kedua ada konduksi, dengan cara melalui kontak langsung permukaan tubuh dengan permukaan objek. Misalnya sentuhan kulit dengan es, kuantitasnya 3% dari heat loss. Selanjutnya ada konveksi, yaitu melalui aliran udara di mana kuantitasnya 12% yang dipengaruhi oleh kecepatan angin dan juga suhu udara. Lalu yang terakhir ada evaporasi, yaitu diatur melalui penguapan keringat di mana terjadi di kulit dan juga paru-paru. Selanjutnya ada denyut nadi. Denyut nadi dapat digunakan untuk memprediksi beban kerja dengan cara mengkonversikan dengan tabel kategori beban kerja dengan menghitung frekuensi denyut nadi per menit. Terdapat dua pengaruh lingkungan terhadap kondisi tubuh, yaitu extracardiac pulse due to metabolism atau ECPM dan juga extracardiac pulse due to heat transfer to periphery atau ECPT. Yang pertama, jika ECPT sama dengan ECPM, maka beban fisik pekerjaan dan juga lingkungan memberikan efek yang sama kepada tubuh, sehingga perbaikannya harus dilakukan pada kedua faktor. Lalu yang kedua, jika ECPT lebih besar dari ECPM, faktor eksternal load dari lingkungan lebih dominan memberikan beban kerja tambahan kepada subjek, sehingga perbaikan lingkungan kerja perlu menjadi prioritas. Lalu yang ketiga, jika ECPM lebih besar dari ECPT, kerja otot aktif subjek lebih dominan. Perbaikan atas beban kerja utama menjadi prioritas. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keluhan otot. Yang pertama ada postur tubuh. Postur manusia dalam keadaan melakukan kerjanya itu ditentukan oleh dimensi tubuh dan juga dimensi desain kerjanya. Jika terdapat keselarasan dalam kedua dimensi tersebut, maka akan timbul dampak jangka panjang dan juga jangka pendek terhadap tubuh manusia itu sendiri. Lalu yang kedua ada frekuensi. Frekuensi terjadi sikap tubuh yang salah terkait dengan beberapa kali terjadi repetitive motion dalam melakukan suatu pekerjaan. Keluhan otot terjadi karena otot menerima tekanan akibat beban kerja secara terus-menerus tanpa memperoleh kesempatan untuk melakukan relaksasi. Yang ketiga ada workload. Workload atau pengerahan tenaga merupakan jumlah usaha fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas atau gerakan. Pekerjaan menggunakan tenaga besar akan memberikan beban mekanik yang besar juga terhadap otot, tendon, ligamen, dan juga sendi. Lalu yang keempat ada lama kerja. Lamanya seseorang bekerja dengan baik dalam sehari pada umumnya itu 6-10 jam. Semakin panjang waktu kerja dalam seminggu, maka semakin besar kecenderungan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada abnormalitas regulasi suhu tubuh. Yang pertama ada fever febrile convulsion, yaitu suatu kondisi di mana suhu tubuh meningkat oleh karena infeksi, adanya bahan pirogen dalam darah. Lalu yang kedua ada heat rash, yaitu suatu kelainan pada kulit dalam bentuk bintik-bintik, sebagai akibat dari adanya sumbatan dari salah satu saluran keringat atau sudorifera. Yang ketiga ada heat stroke, yaitu kelainan yang paling serius dan kompleks dari bentuk stres karena panas disebabkan oleh kegagalan mekanisme regulasi panas tubuh dari panas tubuh inti yang tinggi. Lalu yang keempat ada heat exhaustion, yaitu biasanya terjadi pada orang yang tidak teraklimatisasi dengan lingkungan yang disebabkan oleh kegagalan sistem peredaran darah dalam melakukan penyesuaian. Selanjutnya ada contoh kejadian abnormal suhu tubuh. Yang pertama ada reaksi terhadap dingin, yaitu alergi dengan berbagai manifestasinya pada bagian saluran cerna, saluran nafas, dan juga kulit. Lalu yang kedua ada frostbite, yaitu gigitan karena membeku yang terkena bagian perifer seperti ujung jari tangan dan juga kaki, daun telinga, dan juga ujung hidung. Lalu yang ketiga ada artificial hypothermia, yaitu dahulu dipakai dalam pembiusan pada saat waktu operasi. Organ direndam pada air es sehingga mati rasa, lalu barulah dioperasi. Ya, sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.